Peternak merupakan salah satu kelompok masyarakat yang memiliki potensi terbesar untuk tertular ataupun menularkan penyakit pada hewan. Kurangnya pengetahuan tentang penyakit pada hewan dapat menyebabkan peternak mengambil tindakan yang kurang tepat dalam mencegah dan menyikapi penyakit hewan ternak, khususnya penyakit hewan menular. Dengan mengetahui jenis-jenis penyakit pada hewan, peternak dapat mengetahui apa yang harus dilakukan jika hewan terkena penyakit dan dapat lebih siaga terhadap berbagai jenis penyakit hewan. Selain itu, peternak juga dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah penyakit-penyakit yang dapat merugikan. Saya Maria Rosario Audilia dari tim KKN UGM Unit Kecamatan Palian Kabupaten Gunung Kidul akan menjelaskan tentang macam-macam penyakit pada hewan ternak beserta cara pencegahannya. Mengapa kesehatan hewan penting untuk diperhatikan? Yang pertama, kesehatan hewan dapat mempengaruhi hasil produksi. Apabila hewan terkena penyakit, hasil-hasil produksi hewan seperti susu, daging, dan telur akan menurun, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Tidak hanya itu, kesehatan hewan yang buruk dapat berakibat pada kematian hewan. Pastinya, hal ini akan sangat merugikan bagi peternak. Selanjutnya, kesehatan hewan dapat mempengaruhi kesehatan manusia. 65% dari total penyakit menular berasal dari hewan. Secara global, 15,8% dari total kematian manusia disebabkan oleh penyakit yang ditularkan oleh hewan atau yang disebut juga dengan zoonosis. Tentu saja, kejadian penyakit pada manusia yang mematikan tersebut dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan hewan. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis penyakit pada hewan ternak. Terdapat 2 jenis penyakit pada hewan ternak, yaitu penyakit infeksius dan non-infeksius. Penyakit infeksius merupakan penyakit yang disebabkan oleh agen infeksi, seperti virus, bakteri, jamur, dan parasit. Penyakit infeksius yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya disebut dengan zoonosis. Sedangkan penyakit non-infeksius merupakan penyakit yang bukan disebabkan oleh agen infeksi, contohnya racun ataupun gangguan genetik. Penyakit infeksius yang akan saya bahas pertama kali adalah brucellosis. Brucellosis merupakan penyakit ternak menular yang dapat menyerang sapi, kambing, serta manusia. Penyakit ini disebut juga dengan penyakit Crouron atau penyakit bau. Pada kambing, brucellosis akan menyebabkan keguguran, kebengkakan pada testis, dan kebengkakan pada persendian. Pada sapi betina, penyakit ini dapat menyebabkan keguguran dan diikuti dengan kemajiran. Sedangkan pada sapi jantan, akan terjadi kebengkakan testis dan persendian lutut. Pada manusia, penyakit ini akan menyebabkan demam undulans atau yang disebut dengan Malta. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan melakukan pembakaran fetus dan plasenta aborsi, desinfeksi lingkungan, dan menghindari perkawinan jantan dan betina terinfeksi, serta vaksinasi. Selanjutnya adalah penyakit antraks. Antraks bersifat zoonosis dan sulit untuk diatasi. Umumnya, antraks dapat menyerang sapi, kerbau, kambing, domba, kuda, anjing, dan burung unta. Penyakit antraks bersifat zoonosis karena dapat menulari manusia. Infeksi pada manusia biasanya berasal dari permukaan kulit ternak yang luka, lalat penghisap darah, memakan daging hewan yang sakit, serta lingkungan yang tercemar bakteri Bacillus anthracis. Gejala penyakit pada hewan berupa kematian mendadak akibat perdarahan di otak yang disertai dengan lalaran segar pada bangkai hewan, sesak napas, gemetar, dan kejang-kejang. Pada manusia, dapat berupa luka melepuh pada area kulit, demam, rasa nyeri, sesak napas, hingga kematian mendadak. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan vaksinasi, mencuci buah dan sayuran secara bersih, menghindari kontak dengan hewan terduga, dan apabila hewan mati,
dengan dugaan antraks, maka hewan tidak boleh disentuh, namun dimasukkan ke dalam kantong dan dibakar atau dikubur di area tanpa pemukiman sedalam 2 meter dan ditutup dengan kapur. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul mengatakan bahwa sejak Desember 2019, terdapat 3 kasus pada kambing dan 2 kasus pada sapi dari Dusun Gereja Weran, Kecamatan Pojong, dan 1 kasus lain dari Dusun Janglot, Kecamatan Rongkop. Namun, Bupati Kabupaten Gunung Kidul saat itu mengatakan bahwa situasi antraks sudah dapat dikendalikan berkat dukungan masyarakat, TNI Polri, dan Kementan dalam melaksanakan kegiatan dan pengendalian. Akan tetapi, kewaspadaan tetap harus dilakukan mengingat bakteri antraks yang dapat bertahan hingga bertahun-tahun pada tanah, air, dan lingkungan setempat. Selanjutnya adalah Bovine Ephemeral Fever. Bovine Ephemeral Fever atau BEF merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini ditularkan melalui nyamuk pengisap darah dan dapat menyebarkan penyakit hingga jarak 2000 km. Penyakit ini lebih sering terjadi pada musim hujan. Berdasarkan penelitian oleh Nurul Rozi, Gunung Kidul memiliki tingkat kasus BEF yang sangat tinggi, yaitu mencapai 48%. Hewan yang terinfeksi BEF akan menunjukkan gejala demam, penurunan nafsu makan, leleran pada hidung dan mata, produksi air liur berlebih, penurunan produksi susu mendadak, kepincangan yang biasa terlihat pada hari kedua, menggigil, serta keluhan otot. Pada sapi perah, penyakit ini akan menyebabkan penurunan produksi susu, air susu cenderung bening dan ada kalanya bercampur dengan darah. Pada sapi betina bunting, dapat terjadi keguguran akibat demam tinggi. Terkadang, kasus ini diikuti dengan mastitis. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan memberikan vaksinasi, mengontrol populasi nyamuk pada sekitar kandang, memperhatikan sanitasi kandang, kepadatan kandang, dan menyediakan alur pembuangan kotoran yang baik. Selanjutnya adalah mastitis atau radang ambing. Mastitis merupakan peradangan pada ambing. Penyakit ini dapat menimbulkan gejala ataupun tidak menimbulkan gejala. Pada ternak, mastitis dapat disebabkan oleh berbagai bakteri dan dapat menimbulkan hilangnya produksi susu serta penurunan kualitas dan jumlah susu. Hewan yang terkena mastitis dapat mengalami kebengkakan ambing yang disertai dengan kemerahan. Apabila diraba, ambing akan terasa panas dan menimbulkan respon sakit. Air susu juga dapat berubah dan membentuk jonjot atau endapan. Terkadang akan terlihat darah pada air susu. Pencegahan mastitis dapat dilakukan dengan melakukan sanitasi lingkungan, meminimalisasi kontaminasi bakteri, pemberian nutrisi yang berkualitas, serta penggunaan lap yang berbeda untuk tiap ekor sapi. Lap harus didesinfeksi sebelum digunakan pada hewan. Selanjutnya adalah helminthiasis atau cacingan. Cacing memerlukan kondisi lingkungan yang basah untuk berkembang biak. Oleh karena itu, cacingan biasa terjadi pada musim hujan atau kondisi lingkungan yang lembab. Penyakit ini lebih sering menyerang pedet. Hewan yang terkena cacingan dapat menimbulkan gejala diare, feses lembek hingga encer dan berlendir, nafsu makan berkurang, penurunan berat badan, bulu kasar, kusam, kaku, dan berdiri. Pencegahan penyakit cacingan dapat dilakukan dengan memberikan pakan berkualitas sesuai jumlahnya. Hindari kepadatan dalam kandang dan perhatikan kebersihan kandang. Selain itu, juga hindari tempat-tempat becek dan lakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara rutin. Selanjutnya adalah penyakit-penyakit non-infeksius. Yang pertama adalah indigesti sederhana. Indigesti merupakan salah satu penyakit hewan pada saluran pencernaan. Penyebab utama dari penyakit ini adalah tingginya serat dalam pakan. Namun, terdapat juga beberapa faktor yang dapat menyebabkan indigesti pada hewan, seperti perubahan pakan mendadak, kualitas pakan yang buruk, pemberian antibiotik dalam jangka panjang, atau kekurangan minum. Gejala klinis indigesti sederhana bergantung pada hewan dan penyebabnya.
Salah satunya adalah anoreksia. Namun, hewan tetap makan akibat penyerapan usus yang berkurang. Perut ternak akan terasa sangat penuh dan keras, dan apabila ditekan, akan terasa seperti menekan tanah liat. Pada sapi laktasi, penyakit ini dapat menyebabkan penurunan produksi susu. Pencegahan indikasi sederhana dapat dilakukan dengan menghentikan pakan silase atau pakan tinggi serat, penyediaan air minum tanpa batas, dan mencegah perubahan jenis pakan secara mendadak. Selanjutnya adalah bloat. Bloat biasa disebut dengan ruminal timpani atau penyakit kembung akut. Ada dua jenis bloat, yaitu bloat yang disebabkan oleh timbunan gas dan bloat yang disebabkan oleh gas yang berbuih. Bloat gas berbuih dapat disebabkan oleh pakan leguminosa, sedangkan bloat timbunan gas dapat disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah kerusakan saluran pencernaan. Hewan yang mengalami bloat akan mengalami kebengkakan pada perut bagian kirinya. Namun, ada pula kasus di mana kedua sisi perut terlihat membengkak. Ternak juga akan menunjukkan produksi air liur berlebih dan gelisah. Mulut hewan biasanya berbau, kemudian ambruk, dan tidak lama dapat mengalami kematian. Bloat dapat dicegah dengan menghindari pemberian hijauan muda yang berlebihan, menghindari hijauan yang masih mengandung embun pagi, menghindari pemberian hijauan satu macam, terutama hijauan leguminosa, dan memberikan ternak cukup gerak. Selanjutnya adalah asidosis rumen. Asidosis rumen umumnya terjadi akibat pemberian sumber karbohidrat rendah serat atau rendah konsentrat dalam jumlah besar. Penyakit ini terkadang tidak menimbulkan gejala. Gejala yang timbul bergantung banyaknya konsentrat serta individu hewan. Pada kasus ringan, hewan akan terlihat bergetar, lesu, mata cekung, dehidrasi, dan tidak mau makan. Dalam 24 jam, hewan mungkin mengalami diare berbau kecut, berlendir, serta berbuih dengan warna coklat kekuningan atau keabuan. Tak lama, hewan dapat ambruk dan kemudian mati. Namun, hewan dapat mati mendadak tanpa ada gejala. Pencegahan pada hewan dapat dilakukan dengan menghindari pemberian pakan tinggi karbohidrat rendah serat atau rendah konsentrat dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Kesimpulannya adalah, penyakit pada hewan ternak dapat merugikan baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan tindakan yang dapat mencegah terjadinya penyakit pada hewan, khususnya penyakit yang dapat menular ke manusia. Vaksinasi, pemberian pakan yang tepat, dan pembersihan kandang secara teratur menjadi langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah berbagai penyakit ternak. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian video penjelasan mengenai macam-macam penyakit hewan beserta pencegahannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan kekurangan. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk meningkatkan kesehatan kita semua. Saya Maria Rosaria Odilia pamit undur diri. Terima kasih dan salam sehat.